Dan yang paling mahal adalah nikmat mengenal Nabi Muhammad SAW. Betullah kata beliau, orang yang bakhil di sini bukan bakhil secara ilmu fikih, bukan bakhil secara ilmu biasa, tapi bakhil dalam ilmu kerohanian. Bakhil secara rohani disebut namanya tidak bersalawat kepadanya. Ini ada di percikan rahmat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemanapun beliau memandang, beliau melihat percikan nur itu, tidak disebut namanya oleh orang-orang, beliau menyaksikannya sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tanya kepada qori kita, tadi baca ayat apa? Biasanya saya tanya ayat itu jadikan bahan. Kalau nggak salah tadi surat Al-Isra ayat 82, benar ya? Wa nunazzilu, betul. Mau dengar tafsirnya? A'udzubillahi, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW. Beliaulah hakikat daripada Quran itu sendiri. Beliaulah hakikat daripada nur itu sendiri. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurillah, nur Muhammad. Al-Fatihah. Ini ayat biasa dibaca oleh kiai-kiai kita kalau sholat isya, ya. Ayatnya satu paket dengan wa minal laili fatahajjad. Kita baca yang ayat setelahnya, karena kalau baca dari situ butuh 1 minggu untuk mentafsirnya, 7 hari 7 malam. Wa nunazzilu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an. Ini berkaitan dengan sir Maulid. Dan kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Coba perhatikan, ada anzala, ada nazzala, nunazzilu. Anzala, ada nazzala. Apa bedanya? Kalau anzala sekali turun blek. Coba contohkan ayat yang pakai anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu satu, itu diturunkan semua pada malam Al-Qadar. Disebut hu itu Al-Quran. Diturunkan kemana? Kalau dalam riwayat disebutkan diturunkan ke langit, begitu kan? Tapi orang lupa. Bukankah ada di dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau diturunkan Quran ke gunung, kalau di surat yang lain kami tawarkan Quran ini, amanah ini kepada langit dan bumi dan semuanya, fa'abaina, semuanya enggan. Berarti enggak turun di sana. Selama ini kita didoktrin seperti itu. Itu benar secara riwayat, tapi secara hakikat yang disebut langit itu langit kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya kolbu Rasulullah SAW yang sanggup menampung Al-Quran. Langit bumi rubuh kalau menampung Al-Quran. Gunung, Bapak Ibu, penelitian ahli kimia, tubuh kita ini bukan bersumber dari bumi semua. Jadi sel-sel di tubuh kita ini miliaran. Tahu sel nggak, Bu? Bukan itu bahan bakar Shell, bukan. Jadi partikel bagian terkecil dari tubuh ini, yang bahasa Arabnya disebut dzarah, bahasa kimianya mereka sebut sel, molekul, apalah istilah kimia macam-macam. Kita pakai istilah Quran, dzarah. Dzarah itu kalau ada lagi paling kecil disebut dzarah. Ya.
Jadi Quran duluan daripada ahli kimia. Apa kata mereka? Tubuh manusia itu tidak semuanya dari bumi. Banyak bagian-bagian di tubuh manusia sumbernya dari planet mana, dari langit mana. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya iya, Nabi Adam di mana? Di mana awalnya? Surga. Surga di atas langit ketujuh. Benar nggak? Maka sel-sel beliau itulah yang ada sampai hari ini di tubuh kita. Jadi walaupun orang-orang Indonesia kayak kita ini, mobil khusus orang Sunda, mukanya ya begini-gini aja kan wajah kita kan. Ya pas-pasan lumayan lah. Tapi ini tubuh spesial. Tubuh ini bukan sembarang tubuh. Ketika sperma ditumpahkan dengan izin Allah, itu juga banyak sekali, jutaan. Yang terpilih inilah yang di depan saya. Jadi kalau ada yang kemudian menyesal hidup, bunuh diri, itu dia tidak bersyukur, dia telah dipilih oleh Allah. Kita ini sudah dipilih, dari alam sana sudah dipilih. Coba, yang di depan saya pasti cuma beberapa yang punya nasab sayyid, habaib, syarif, syarifah. Kenapa cuma beliau dan beberapa keluarganya yang syarif, syarifah? Kenapa? Gak bisa milih kan? Beliau juga gak bisa milih. Karena ada asbab di alam sana dulu. Asbab itu sudah pernah saya ceritakan. Kenapa ada orang terlahir jadi habib, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru. Itu asbabnya di alam sana. Dan alhamdulillah dulu kita pernah berjumpa. Kata guru kami dari Madura yang lama belajar di Mekah, kata beliau, mau gimana pun kamu pasti ketemu di sini kalau sudah pernah ketemu di sana. Maka ini cuma reuni-reunian. Nanti jika Allah izinkan kita masuk surga, amin, di sana pun kita nanti buat begini, cuma wajahnya nggak begini, nggak ada lagi wajah keriput, sudah nggak ada. Giginya nggak ada yang jatuh kena gravitasi bumi, nggak ada. Semuanya seumuran saya. Ketuaan dikit. Saya sekarang, jangan deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi secara zahir betul turunnya lewat Sayyidina Jibril, diturunkan ke langit, di langit dunia. Disitulah disimpan riwayat Quran dari Lauh Mahfuz. Tetapi Quran yang hakiki Allah langsung turunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut di Quran, bahwa Allah langsung mengajari Nabi Muhammad SAW tanpa perantara Jibril. Min ladun hakimin alim. Ladun, laduni. Apa arti laduni? Laduni itu ketemu langsung, ngambil langsung. Orang hari ini kalau disebut laduni, ilmu kebal, itu mah ladono. Nggak ada ilmu laduni, itu gak diurusan sama ilmu kebal. Ilmu kebal aja, kita juga nggak anti kok sama begitu. Karena guru saya juga ada yang ngajarin ilmu itu pakai zikrullah, pakai tarekat rifaiyah, ada di kampus saya. Ya. Tapi jangan sebut laduni, karena guru kami gak sebut itu laduni, dia sebut ini manfaat zikir. Ente mau tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Apal ya? Itu mah baca. Ya, dengan nama Allah yang siapa bersama namanya tidak ada yang merusak, menyakiti dia, baik di langit ataupun yang di bumi. Adalah seorang sahabat tidak pernah sakit. Begitu juga seorang tabi'in nggak pernah sakit. Ternyata mereka ini pengamal. Suatu kali muridnya heran, kok gurunya demam. Kata si murid, wahai tuan syekh, bukankah engkau mengamalkan zikir bismillahirrahmanirrahim dan sepanjang aku khidmah engkau tidak pernah sakit? Apa jawaban beliau?
Kalau memang takdirnya dari sono aku sakit, maka aku dibuat lupa hari dibaca doa itu. Ya suka-suka Allah lah ya. Suka-suka. Saya ketemu beberapa ahli-ahli debus, itu dibacok nggak mati-mati, dibakar nggak kebakar, guling-guling di atas beling biasa aja, tapi jatuh dari kendaraan kecil kayak motor Vespa meninggal. Suka-suka Allah, suka-suka Allah ya. Dan beliau sangat mengerti ilmu itu. Jadi itu bukan laduni. Laduni itu hanya ilmu yang didapat oleh rohaniah baginda Rasulullah SAW saat bertemu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung, maka Quran yang diturunkan oleh Jibril itu ayatnya terbatas, cuma 6.666 di satu riwayat, di riwayat lain kurang. Ya, tapi Quran yang hakiki itu siapa sebenarnya? Ketika ada hadis Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu nanti datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi sahabatnya. Coba bayangin, nanti bayangin Quran mushafnya datang gitu, gitu ya, terbang dia, begitu. Itu bayangan anak kecil nonton film kartun. Sayyidatuna Aisyah ditanya, apakah akhlak baginda? Apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Akhlak beliau Quran. Maksudnya apa itu? Hakikatul Quran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Quran itu sendiri ya beliau itu. Nyambung kan? Jadi yang nanti ngasih syafaat itu mushaf datang atau Rasulullah yang datang? Maka Al-Quran syafi'an itu Rasulullah yang datang, karena tidak ada syafaat nanti di hari kiamat kecuali melalui pintu baginda Nabi Muhammad. Nabi buka, baru para nabi boleh kasih syafaat, baru malaikat boleh kasih syafaat, baru orang-orang soleh, guru-guru, mursyid-mursyid, kiai-kiai, ajengan, kawan baru boleh kasih syafaat. Kalau enggak ada yang boleh kasih syafaat. Itulah فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا. Quran datang sebagai pemberi syafaat. Dan siapa nanti? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau baca Quran dia sedang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berdialog dengan Rabbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang dialog dengan Allah. Sudah begitu baca Qurannya? Belum, masih cari pahala sih ya. Karena baca Qurannya masih nyari pahala, bukan melepas kerinduan. Orang ketemu sama kita pengen cari untung, dengan orang ketemu kita karena melepas rindu, pilih mana? Kalau orang ketemu kita dia mau cari untung, kita bilang dia mah otaknya otak dunia. Tapi rindu. Inilah orang yang disebut teman sejati, kawan sejati, murid sejati, guru sejati. Kalau ketemu lagi hutang, kan repot. Kan ketemu lagi hutang,